Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Priyawijaya dengan NPM 2240401048. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas proyek pengganti PAS mata kuliah MSDM. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan manajemen karir sebagai bentuk pengembangan karyawan? Jelaskan perbedaan antara manajemen karir dan pengembangan karyawan secara umum. Baik, di sini saya akan menjawab, yaitu manajemen karir merupakan pendekatan strategis untuk merencanakan, mengelola, dan mengembangkan jalur karir karyawan agar sesuai dengan tujuan organisasi dan kepuasan pribadi mereka. Sementara itu, pengembangan karyawan lebih luas, mencakup upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan umum karyawan tanpa fokus khusus pada jalur karir. Perbedaan utamanya terletak pada fokus dan cakupan. Manajemen karir menitik beratkan pada pengelolaan perjalanan karir individu untuk mencapai tujuan jangka panjang, sementara pengembangan karyawan untuk mencakup upaya meningkatkan potensi dan kinerja mereka secara umum, termasuk aspek-aspek di jalur-jalur karir formal. Lalu, pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan perencanaan sumber daya manusia serta berikan contohnya. Baik, jadi di sini perencanaan sumber daya manusia atau SDM melibatkan beberapa tahapan untuk memastikan organisasi memiliki personel yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan SDM, yaitu menjelaskan kebutuhan tenaga kerja saat ini dan di masa depan. Contohnya seperti perusahaan menyadari pertumbuhan bisnisnya memerlukan penambahan tim penjualan. Lalu yang kedua ada perencanaan kepegawaian, yaitu menentukan strategi untuk memenuhi kebutuhan SDM seperti merekrut, pelatihan, atau outsourcing. Contohnya perusahaan merencanakan rekrutmen eksternal dan pelatihan internal untuk mengisi kekosongan posisi kunci. Lalu yang ketiga ada rekrutmen dan seleksi, yaitu melakukan rekrutmen untuk menarik calon karyawan potensial. Contohnya seperti perusahaan memasang lowongan pekerjaan, mengadakan wawancara, dan pengumpulan data untuk memilih kandidat terbaik. Lalu yang keempat ada orientasi dan integrasi, yaitu memberikan pengenalan kepada karyawan baru tentang budaya dan proses organisasi. Contohnya karyawan baru mengikuti program orientasi yang mencakup perkenalan dengan rekan kerja, aturan perusahaan, dan tugas pekerjaan. Lalu yang kelima ada pelatihan dan pengembangan, yaitu memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan. Contohnya yaitu perusahaan menyelenggarakan pelatihan teknis reguler untuk meningkatkan keahlian tim teknisnya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu ada evaluasi kinerja, yaitu meninjau kinerja karyawan untuk menilai pencapaian tujuan. Contohnya yaitu seperti manajer melakukan penilaian kinerja tahunan untuk memberikan umpan balik dan mengidentifikasi area pengembangan. Baik, selanjutnya masuk ke pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan perbedaan pelatihan dan pengembangan karir dalam organisasi dan berikan contohnya. Baik, jadi pelatihan dan pengembangan karir adalah dua konsep terkait tetapi memiliki fokus yang berbeda dalam konteks organisasi. Baik, yang pertama yaitu ada pelatihan. Yang pertama fokus menyediakan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk menjalankan tugas mereka saat ini. Contohnya, perusahaan menyelenggarakan pelatihan teknis baru untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam menggunakan perangkat lunak baru yang diterapkan. Pengembangan karir, contohnya yaitu fokusnya untuk meningkatkan kemampuan karyawan secara lebih luas untuk mempersiapkan mereka menghadapi tanggung jawab yang lebih besar atau peran yang berada di masa depan. Contohnya seperti perusahaan menawarkan program pengembangan kepemimpinan yang dirancang untuk membentuk karyawan yang memiliki potensi menjadi pemimpin di tingkat yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana sistem kompensasi yang baik dapat berdampak pada motivasi dan referensi karyawan. Jadi sistem kompensasi yang baik dapat memiliki dampak positif yang signifikan pada motivasi dan retensi karyawan. Berikut beberapa cara di mana sistem kompensasi yang efektif dapat mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama yaitu ada motivasi karyawan, yaitu keadilan kompensasi. Karyawan merasa termotivasi karena mereka merasa sistem kompensasi adil dan setimpal dengan kontribusi dan kinerja mereka. Lalu ada insentif kerja atau bonus
Insentif kerja yang jelas dapat memotivasi karyawan untuk mencapai target dan hasil yang lebih baik. Lalu yang kedua ada peningkatan kesejahteraan finansial. Upah dan tunjangan yang bersaing, menawarkan upah dan tunjangan yang kompetitif, membantu memastikan kesejahteraan finansial karyawan yang dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan mereka. Lalu ada keterkaitan kompensasi dengan prestasi. Sistem penghargaan berbasis kinerja yang mengaitkan kompensasi dengan pencapaian tujuan dan kinerja memotivasi karyawan untuk berusaha lebih keras. Lalu pertanyaan yang terakhir, yang kelima, yaitu bagaimana keselamatan kerja dapat menjadi titik fokus dalam hubungan industrial. Jadi keselamatan kerja yang menjadi titik fokus dalam hubungan industrial membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan antara pengelola dan karyawan. Berikut adalah contoh konkret. Yang pertama ada pengembangan kebijakan keselamatan yang jelas. Contohnya, organisasi mengembangkan kebijakan keselamatan yang rinci dan mudah dipahami oleh semua karyawan, mencakup prosedur keselamatan, tanggung jawab individu, dan sanksi bagi pelanggaran. Lalu yang kedua ada partisipasi karyawan dalam pengembangan kebijakan. Contohnya mengadakan pertemuan atau kelompok kerja yang melibatkan karyawan dalam merancang kebijakan keselamatan dapat meningkatkan pemahaman dan penerimaan mereka terhadap aturan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada pelatihan keselamatan rutin. Contohnya menyelenggarakan pelatihan keselamatan berkala untuk semua karyawan, termasuk pengelola, untuk memastikan bahwa mereka memahami risiko potensial dan tindakan pencegahan yang perlu diambil. Baik, sekian video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.